قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, pada pertemuan kita kali ini kita kembali mengambil faedah dari kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Kali ini kita pada bab, boleh berkata babul khaufi minas syirk, itu bab takut khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan. Boleh membawakan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Saudara kaum muslimin, fenomena di zaman hari ini, di zaman kita hari ini, yaitu banyak kita melihat peremehan terhadap bahaya kesyirikan. Kita mendapati yaitu sedikit sekali orang yang memperingati dari bahaya syirik. Bisa dihitung dengan hitungan jari. Saudara kaum muslimin, padahal ini adalah bahaya yang sangat besar. Bahkan kejadiannya sampai kepada menuding dan menuduh orang-orang yang memperingatkan diri saudara dan keluarganya dari bahaya kesyirikan, dituduh sebagai orang yang ekstrim, sebagai orang yang mengkafirkan kaum muslimin, sebagai orang yang sering kita dengar sebutan dengan sebutan Wahabi. Saudara kaum muslimin, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Saudara kaum muslimin, ini menunjukkan, ayat ini dan yang lainnya menunjukkan bahwasanya dosa ini adalah dosa yang paling besar, dan Allah Subhanahu wa taala banyak memperingatkan para nabi dan para rasul dari bahaya kesyirikan, padahal mereka memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mungkin berbuat syirik, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Allah katakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum wahai Muhammad, lain asyrakta la yahbatanna amaluka, jika engkau syirik maka terhapuslah seluruh amalanmu, wala takunanna minal musyrikin, dan engkau termasuk orang-orang yang wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Secara khusus Allah peringatkan kepada bapak para nabi, Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim, padahal tidak mungkin beliau akan berbuat syirik. Namun Allah ingatkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-26, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a. Ingatlah ketika kami buatkan untuk Ibrahim tempat di Baitullah dan kami berpesan, jangan engkau berbuat syirik. Saudara kaum muslimin, Allah ingatkan pula kepada hamba pilihannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-87. Wad'u ila rabbik wa la takunanna minal musyrikin. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dan jangan engkau sekali-kali termasuk orang yang syirik wahai Muhammad. Allah ulangi, ingatkan juga dalam surat Asy-Syu'ara ayat 213. Allah Subhanahu wa taala katakan, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, jangan engkau menyeru di samping Allah Tuhan-Tuhan yang lainnya, fatakuna minal mu'azzabin, maka engkau wahai Muhammad termasuk orang-orang yang akan disiksa jika engkau berbuat syirik. Saudara kaum muslimin, maka jelaslah bagi kita bahwasanya menuduh orang yang memperingatkan dari kesyirikan ini adalah menuduh mereka dengan yaitu ekstrim, menuduh mereka sebagai Wahabi. Ini adalah berarti menuduh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala banyak memperingatkan dari perkara ini. Saudara kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka tidak ada yang mengingatkan Anda wahai saudaraku dari bahaya kesyirikan kecuali orang itu mencintaimu. Karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau membawakan kitab ini. Saudara kaum muslimin, Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim AS,
beliau telah berdoa dengan doa yang agung. Dalam surat Al-Ibrahim ayat yang ke-35, beliau berdoa, wajanubni wa bani an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Saudara kaum muslimin, ini adalah doa yang mengkhawatirkan dari seorang hamba. Padahal Nabi Ibrahim, beliau adalah Khalilur Rahman. Beliau adalah pemimpin al-hunafa, orang-orang yang lurus. Beliau telah diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat dan beliau sempurnakan. Beliau telah menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya sendiri. Beliau adalah bapak para nabi. Beliau hancurkan berhala dengan tangannya sendiri karena khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan. Lantas bagaimana orang merasa aman dari terjerumus ke dalam kesyirikan? Orang-orang yang mereka tidak memiliki kedudukan yang sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mereka berada di bawah derajat Nabi Ibrahim. Seharusnya dia lebih takut dan tidak merasa aman dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Nabi Ibrahim telah menyebutkan sebab kekhawatirannya terjerumus dalam kesyirikan dalam perkataan beliau, surat Ibrahim ayat yang ke-36. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala ini telah menyesatkan banyak dari manusia. Saudara kaum muslimin, di antara kesyirikan yang diperingatkan oleh Nabi SAW dibawakan dalam kitab ini, yaitu dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai para sahabatku adalah syirik kecil. Beliau ditanya apa itu, maka beliau pun menjawab ar-riya. Saudara kaum muslimin, kalaulah syirik kecil ini dikhawatirkan menimpa para sahabat Nabi, padahal mereka adalah orang yang bertauhid, mereka adalah orang yang berjihad, mereka adalah orang yang berhijrah, mereka mengorbankan harta dan nyawa mereka untuk Islam. Lantas mengapa orang yang tidak setara dengan mereka, yaitu para sahabat, tidak takut terhadap syirik ini? Dan yang lebih besar dari itu, bagaimana pula dengan orang yang tidak memiliki perbandingan sedikit pun dengan mereka, baik dalam ilmu maupun pengamalan? Terlebih lagi, saudara kaum muslimin, mayoritas manusia di hari ini di zaman kita, mereka tidak mengenal tauhid kecuali apa yang diakui oleh kaum musyrikin di zaman Nabi SAW, itu tauhid rububiyah. Mereka mengatakan siapa yang mengucapkannya maka dia muslim, kendati pun dia melakukan hal-hal yang membatalkan tauhid. Saudara kaum muslimin, oleh karena itu wajib bagi setiap orang untuk ekstra hati-hati dirinya, keluarganya terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena Nabi SAW mengkhawatirkan syirik kecil menimpa para sahabat. Dan Nabi SAW telah mengabarkan umatnya akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan saudara kaum muslimin, petaka ini telah merata di berbagai penjuru negeri, di mana sampai pada perkara menganggap hal itu adalah merupakan bagian daripada ibadah. Padahal nampak sekali jelas dalil-dalil yang melarang dan memperingatkan dari perkara tersebut. Saudara kaum muslimin, dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya riya termasuk syirik kecil, dan ini adalah perkara yang paling dikhawatirkan menimpa para sahabat Nabi SAW. Saudara kaum muslimin, dalam hadis yang dari sahabat Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan menyeru tandingan selain Allah SWT, maka dia pasti masuk ke dalam neraka. Saudara kaum muslimin, di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya qurbul jannati wan nar, betapa dekatnya surga dan betapa dekatnya neraka. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, walau kana min a'badin nas, sekalipun dia itu orang yang paling banyak menyembah Allah Subhanahu wa taala, jika dia mati dalam keadaan berbuat syirik, maka dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Ini menunjukkan betapa bahayanya kesyirikan. Saudara kaum muslimin, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir, Nabi SAW bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bi syai'a dakhal jannah. Siapa yang berjumpa Allah dalam keadaan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, pasti masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yusyriku bi syai'a dakhalan nar. Dan siapa yang berjumpa Allah dalam keadaan berbuat syirik, pasti masuk ke dalam neraka. Saudara kaum muslimin, Ibnu Taimiyah rahimahullah boleh berkata, hadal hadis mujibataini. Hadis ini mengandung dua konsekuensi, mujibatus sa'adah wa mujibatus saqawah, yaitu mengandung konsekuensi kebahagiaan dan konsekuensi yaitu kesengsaraan. Kebahagiaan adalah dengan mentauhidkan Allah, dan kesengsaraan adalah berbuat syirik kepada Allah SWT. Saudara kaum muslimin, dosa syirik adalah dosa yang terbesar,
Karena itu Allah tidak mengampuninya. Kejahatan yang paling besar adalah kesyirikan. Saudara kaum muslimin, kalau ada orang yang berhasil menangkap seorang perampok, penjahat atau pencuri, maka tentu orang itu akan dikatakan sebagai orang yang hebat. Orang yang mengayomi masyarakat, menjaga masyarakat dari bahaya. Karena dia telah berhasil menangkap perampok, menyebutkan ciri-cirinya, menyebutkan tempat kelemahan dan markasnya. Ketahuilah saudara kaum muslimin, yang lebih hebat darinya adalah seorang yang menangkap gembong perampok, ketua perampok. Karena ada yang mengatakan tidak ada artinya menangkap anak buahnya, sementara ketuanya masih berkeliaran. Maka saudara kaum muslimin, dari sini kita mengetahui betapa pentingnya pembahasan ini. Yaitu kesyirikan merupakan kejahatan yang paling besar. Ya, karena itu ikuti terus video singkat kami dari Kitab Tauhid. Di sini akan menjelaskan kepada Anda ciri-ciri kejahatan yang paling besar, yaitu kesyirikan, macam-macamnya, jalan yang mengantarkan kepadanya. Dan itu tidak lain, tujuan dari penulis ini adalah karena mencintai kita, mencintai Anda, agar kita tidak terjerumus ke dalam kejahatan yang paling besar, yang Allah katakan Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Saudara kaum muslimin, selamat dari kesyirikan ini adalah karunia besar yang Allah berikan kepada para nabi. Nabi Yusuf mengatakan, maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Kami para nabi tidak pantas mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada kami para nabi dan kepada seluruh manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين